Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila seorang muslim ingin mengikuti sifat sholat Nabi, sebaiknya dia juga menyimak bacaan-bacaan apa yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam sholat berjamaah yang beliau lakukan. Hal inilah yang sering luput dari perhatian umat Islam. Pada masing-masing sholat 5 waktu, Rasulullah sering menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat yang berbeda, yang menandakan syarat akan makna tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya seorang muslim juga mengikuti kebiasaan kekasih Allah ini dengan memperhatikan bacaan sholat apa saja yang beliau bacakan di 5 waktu sholat. Salah satunya adalah bacaan sholat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis Abu Musa riwayat Muslim, Rasulullah SAW sholat fajar ketika fajar terbelah, sinarnya melebar ke samping kanan dan ke kiri. Saat itu orang-orang hampir tidak mengenali sebagiannya kepada sebagiannya lagi. Dari Sulaiman ibnu Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama sholat zuhur dan memendekkan sholat asar. Ia membaca pada sholat maghrib dengan mufassal yang pendek, pada sholat isya dengan pertengahannya, dan pada sholat subuh dengan panjangnya. Abu Hurairah berkata tentangnya, aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun yang lebih mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW daripada orang ini. An-Nasai mengeluarkannya dengan sanad sahih. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surah Al-Waqiah, At-Tur, Qaf, At-Takwir. Juga diriwayatkan bahwa beliau biasa membaca surat Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Ketika sedang bepergian, beliau terbiasa membaca surat yang lebih pendek, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nisa di sholat subuh. Membaca surah Al-Waqiah. Surah panjang yang dimaksudkan dalam hadis tersebut diantaranya adalah surah Al-Waqiah yang terdiri dari 96 ayat dan yang semisalnya yang terbagi dalam 2 rakaat sholat. Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan, Rasulullah melakukan sholat-sholat wajib seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan terkadang dalam sholat fajar subuh, beliau membaca surat Al-Waqiah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Membaca surat At-Tur. Rasulullah juga pernah membaca surat At-Tur yang terdiri dari 49 ayat. Surat ini berisi tentang bukit yang mana diambil dari kata At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima tobat dari Allah. Beliau membacanya pada saat sholat subuh kala melaksanakan haji wada. Dari Ummu Salamah, ia berkata, aku mengadu kepada Rasulullah bahwa aku sakit, maka beliau berkata kepadaku, lakukanlah tawaf dari belakang orang-orang sambil berkendaraan. Maka aku pun melakukannya, sedangkan Rasulullah ketika itu sedang melakukan sholat subuh di sisi Ka'bah, dan beliau membaca Wattur wa kitabin mastur. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surah Qaf. Surah Qaf merupakan surah yang terdiri dari 45 ayat dan turun di Makkah. Surah ini dinamakan surah Qaf karena dimulai dengan huruf Qaf. Nabi Muhammad SAW senang membaca surah ini pada rakaat pertama sholat subuh dan pada sholat hari raya. Sedangkan menurut riwayat dari Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW membaca surah ini pada saat membaca khutbah sholat Jumat. Surah ini dibaca untuk memperingatkan manusia tentang hari pembangkitan, hari berhisab, surga, neraka,
pahala, dosa, dan sebagainya. Surah ini juga dinamai Al-Basiqat, diambil dari perkataan Al-Basiqat yang terdiri pada ayat 10 surah ini. Dari Simak bin Harb, ia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah tentang sholat Rasulullah. Ia pun berkata, sesungguhnya Rasulullah dalam sholat subuh biasa membaca Qaf wal Qur'anil Majid dan yang sepertinya, membaca surat At-Takwir. Meski banyak perawi yang menuliskan bahwa Rasulullah lebih sering membacakan surah panjang saat sholat subuh, akan tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah juga membaca surah-surah dari kelompok Wasyatul Mufassal yang panjangnya pertengahan. Salah satu surah tersebut adalah At-Takwir, yakni 29 ayat. Dari Amr bin Hurais, ia berkata, aku mendengar Rasulullah dalam sholat subuh membaca Ijasi Samsu Kuwirat. Hadis riwayat Muslim nomor 458. Semoga menambah pengetahuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.